Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas genap karunia nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua. Kita berjumpa kembali di perjumpaan awal aktivitas pagi hari ini dalam program unggulan Fajar Hidayah. Dan Alhamdulillah sudah hadir Ustadz Dr. Setia Budi Santoso yang nanti akan melanjutkan pelajaran sekaligus memberikan pencerahan untuk kita semua di kesempatan pagi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat pagi ini Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Dan pemirsa nanti bisa bergabung bersama kami di line telepon 02716793000, SMS ataupun di WA kami di 081125553000. Segera kita simak pelajaran kita pagi ini. Silakan Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Qala Allah azza wa jalla a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Para pendengar radio MTA, Persada FM dan juga beberapa radio yang ikut menyiarkan Fajar Hidayah pada pagi hari ini, dan terutama para pemirsa MTA TV yang berbahagia. Mari kita selalu ingatkan nikmat Allah, selalu bersyukur kepada Allah. Kita menggunakan apa yang diberikan Allah. Kita diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, diberikan waktu, diberikan rezeki, diberikan banyak hal, diberikan kemampuan dan sebagainya, dan mudah-mudahan juga Allah memberikan hidayah kepada kita. Mari kita sebaik-baiknya gunakan di jalan baik, di jalan yang benar, sehingga nanti pada saat kita menghadap Allah, kita dipanggil oleh Allah, kita tetap sebagai orang yang berserah diri. Pada pagi hari ini masih kita bicarakan masalah penyakit spiritual, yang kemarin sudah bicara masalah kemunafikan, ciri-ciri kemunafikan, dan kita lanjutkan ciri berikutnya ya, yang pada saat ini kita bicarakan yang seolah-olah ciri orang munafik adalah tuli, bisu, dan buta ya. Di surat Al-Baqarah ayat 18 ini, orang munafik memang tuli itu artinya tidak bisa mendengar, walaupun juga kadang mendengar kadang enggak itu, atau bisu, tidak bisa menyampaikan, tidak bisa mengingat, tidak bisa menegur, tidak bisa tawasau, atau juga buta, tidak ngerti kebenaran. Memang digambarkan di situ itu tidak maksimal dalam penggunaan alat yang diberikan Allah kepada kita. Padahal Allah sudah memberikan kenikmatan, bentuknya Allah itu memberikan alat yang namanya pendengaran, penglihatan, dan hati ya. Di surat An-Nahl ayat 78 itu, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumul sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak tahu apa-apa, tidak tahu ilmu, tidak tahu pelajaran. Dan Dia memberikan perangkat pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Jadi mestinya kalau diberi pendengaran, memang pendengaran itu tidak hanya sekedar telinga ya. Telinga itu mungkin ya secara fisik, tapi pendengaran itu pemahaman tentang apa yang dia dengar, itulah menjadi ilmu, menjadi ya mestinya ini digunakan di jalan yang baik karena dia menggunakan pendengarannya. Tapi bagi orang munafik tadi, karena setengah-setengah, dia seolah-olah tuli, seolah-olah tidak mendengar, tidak pernah dipakai alat untuk pendengarannya. Kemudian penglihatan juga tidak sekedar mata ya. Mata yang kita gunakan maksudnya mata itu ya bisa untuk melihat kebesaran Allah ya. Apa yang diciptakan Allah bisa melihat itu, mengingat siapa yang menciptakan.
Khalik, ya, yang menciptakan adalah Khalik, Allah. Sehingga apa yang dia lihat tidak hanya sekedar barang, tidak hanya sekedar benda mati, tetapi mencerminkan dia mengingat akan yang menciptakan itu. Kemudian juga bisu itu artinya mengingat, saling mengingatkan itu. Di ayat langit bahkan orang-orang munafik itu istilah saya melarang atau ya memusuhi, kalau bahasa sekarang ya kalau ada pengajian di demo, kalau ada orang menyiapkan kebenaran di demo tidak boleh dan sebagainya. Dia berusaha untuk menghalang-halangi orang mendengarkan, ya. Misalkan ada orang mau pengajian atau orang thalabul ilmu, mereka itu melarang mendengarkan Al-Quran. Ya, sebab kalau Al-Quran disampaikan nanti diberikan pelajaran kepada orang-orang, akhirnya ketahuan kekurangan mereka atau yang dipakai mereka. Mereka melarang orang untuk mendengar Al-Quran dan mereka sendiri menjauhnya darinya. Artinya dia tidak kepingin ngerti Al-Quran, tidak tahu apa digunakan di mana, dan mereka hanyalah membinasakan diri mereka sendiri, sedang mereka tidak menyadari. Surat Al-An'am ayat 26. Jadi orang-orang munafik tadi menghalangi orang yang mendengarkan Al-Quran, dia sendiri juga tidak ingin mendengarkan Al-Quran, dan mereka membinasakan diri sendiri. Bahkan mereka itu, orang munafik itu, ya kalau ya mungkin ada di antara orang-orang itu juga ngaji, ya, mendengarkan, tapi tidak masuk dalam telinganya, artinya tidak masuk dalam pendengarnya. Bahkan orang-orang munafik itu kami mendengar, padahal mereka tidak mendengar, artinya sudah mendapat pelajaran tetapi tidak diamalkan. Jadi walaupun ya sudah ngaji misalnya, tapi dia mengingkari, ya. Kemudian katanya dia taat, tapi ternyata tidak dilaksanakan, ya. Di dalam surat An-Nisa ayat 81, antara sifat munafik itu, kewajiban kami adalah taat, ya, dalam kebersamaan, dalam sholat, dalam ya kehidupan kita sehari-hari itu diatur, ya, dilaksanakan, dan itu seolah-olah dia selalu melaksanakan apa yang diperintahkan. Tetapi apabila mereka pergi dari sisimu, sebagian mereka mengatur siasat di malam hari, mengambil keputusan lain dari yang telah dikatakan tadi. Allah menulis siasat yang mereka atur di malam hari itu, maka berpalinglah kamu dari mereka dan bertawakallah kepada Allah. Cukuplah Allah menjadi pelindung. Jadi ya kalau mengatakan dia saya taat tapi ternyata ingkar, ya, atau saya taat tapi ternyata membuat makar, membuat ya apa ya bisik-bisik, membuat kegaduhan itu. Bahkan di ayat lain surat Mulk ayat 10 itu yang artinya mereka berkata, sekiranya kami mendengar atau memikirkan peringatan itu, niscaya tidak kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala. Jadi dia ya padahal sebenarnya dia mendengar tapi tidak mendengar secara sempurna, tidak dipikirkan secara sempurna, akhirnya dimasukkan ke dalam neraka. Katakanlah, hai Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah pemberi peringatan kepada kamu sekalian dengan wahyu, dan tiadalah orang-orang tuli mendengar seruannya apabila mereka diberi peringatan itu, gitu. Jadi kalau orang yang hatinya bersih, ya, hatinya putih, ya, hatinya khalis, hatinya itu pelajaran itu mudah masuk, ya. Pelajaran bisa diterima, pelajaran itu bisa didengarkan, pelajaran itu bisa diyakini. Tapi bagi orang munafik tadi, walaupun mendengar, diperingatkan, tidak masuk dalam hatinya, tidak masuk dalam keyakinannya, ya, walaupun sudah diberi pelajaran. Apabila mendengar ayat-ayat Allah diberikan kepadamu, kemudian dia tetap menyombongkan diri seakan-akan dia tidak mendengarnya, maka berilah kabar gembira, dia akan azab yang pedih, ya. Jadi ini apa ya bahasanya melambung
diberi kabar gembira tetapi dengan azab yang pedih. Sebabnya apa? Karena dia menyombongkan diri. Karena menyombongkan diri maka diberi pelajaran tidak didengar, tidak mau dilaksanakan, tidak mau diikuti. Walaupun sudah ngaji, walaupun sudah mendengarkan pelajaran, tapi tidak masuk dalam hatinya, tidak masuk dalam pendengarannya. Karena dia menolak apa yang disampaikan itu. Apakah kamu masih mengharapkan mereka akan percaya kepadamu? Padahal segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubah setelah mereka memahaminya, sedang mereka mengetahui. Ya, ini diantara orang-orang munafik, dan memang orang-orang ahli kitab dulu memang begitu. Jadi ayat-ayat itu dirubah-rubah, digeser-geser, diganti ya, sehingga tidak sesuai dengan apa yang difirmankan Allah atau dipahami dengan paham yang lain ya. Jadi kalau orang sudah punya penyakit hati seperti itu ya sulit diberikan, sulit untuk dirubah karena memang ada penyakit dalam hatinya tadi. Mereka mengharapkan, kalau kita mengharapkan mereka masuk Islam betul ya tidak bisa, karena mereka itu mendengar firman Allah malah diubah. Yaitu orang yang matanya dalam keadaan tertutup dan memperhatikan tanda-tanda kebesaranku, dari tanda-tanda kebesaranku. Dan adalah mereka tidak sanggup mendengar ya. Jadi digambarkan mata itu tertutup artinya ya buta ya. Tidak bisa melihat ya, tidak bisa melihat tanda-tanda kebesaran Allah ya, melihat langit, melihat bumi, melihat diri sendiri, itu tidak bisa melihat itu kebesaran Allah, kebesaran yang menciptakan itu, sehingga dia tidak memahami walaupun punya mata itu. Begitu pula pendengaran ya, walaupun punya pendengaran, punya telinga, tetapi tidak bisa mendengar, artinya tidak bisa masuk dalam hatinya. Hanya mereka yang mendengar sajalah yang mematuhi seruan Allah. Dan orang-orang yang mati hatinya akan dibangkitkan Allah, kemudian kepadanya mereka akan dikembalikan. Jadi mereka yang bisa mendengar itu kalau hatinya bersih, hatinya suci, hatinya tidak dikotori oleh hawa nafsu, atau hatinya tidak dikotori oleh kesombongan. Maka kalau disampaikan, diberikan pelajaran tentang ayat-ayat Allah ya, diyakini, didengarkan, dipahami, terus diamalkan dalam kehidupan sehari. Tapi kalau orang setengah-setengah tadi itu ya tidak dengar tapi setengah dengar, setengah dia, akhirnya menjadi orang munafik itu. Jadi mereka itu ya walaupun punya telinga tetapi tidak bisa masuk pelajaran-pelajaran itu. Dan apakah belum jelas bagi orang-orang yang mempusakai suatu negeri sesudah lenyap penduduknya, bahwa kalau kami menghendaki tentu kami azab mereka karena dosa-dosanya, dan kami kunci mati hati mereka sehingga mereka tidak dapat mendengar pelajaran lagi. Jadi suatu negeri mungkin penduduknya sudah terabur dan sebagainya, itu penyebabnya karena disiksa oleh Allah ya, karena hatinya terkunci, kemudian pendengarnya tidak berfungsi, artinya tidak bisa mendapat pelajaran ya, tidak mau menerima pelajaran walaupun secara normal telinganya normal ya. Kalau mendapat musik dengar ya, kalau mendapat dangdutan dengar, kalau mendapat kelenengan dengar, kalau mendapat suara wayang kulit misalnya, wah enak sekali. Tapi kalau mendapat ayat-ayat Allah tidak didengar atau tidak dipahami, tidak mengerti itu. Jadi fungsi telinganya bukan fungsi yang sebenarnya, tapi hanya sekedar mendengar, tapi tidak bisa memahami, tidak bisa mengerti tentang pelajaran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua bisu. Bisu ini artinya mereka tidak mau bicara, tidak mau mengingatkan, tidak mau menegur. Padahal mestinya orang mukmin, orang Muslim itu kewajibannya tawaso, kewajibannya mengingatkan ya. Nah mereka digambarkan seperti orang bisu. Artinya walaupun tahu kemungkaran tidak mengingatkan, walaupun tahu hal yang jelek tidak mengingatkan. Kemudian juga tidak mendukung pada perbuatan-perbuatan yang baik. Padahal yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar itu kewajiban ya.
Nah, orang munafik tidak seperti itu. Kalau ada kemungkaran dibiarkan, kalau ada hal yang baik tidak didukung gitu. Itu ciri dari munafik ya, di surat At-Taubah ayat 61 itu, orang munafik laki-laki dan perempuan sama saja. Sebagian mereka dengan sebagian lain itu sama. Mereka menyuruh membuat yang mungkar dan melarang perbuatan yang mau. Ini kebalik ya. Jadi mereka justru menyuruh pada perbuatan yang mungkar, mendukung, membantu kalau ada kemungkaran itu. Kemudian mencegah kalau ada kemakrufan, mencegah ada perbuatan baik itu. Jadi sifat orang munafik itu kebalik. Artinya dia tidak mendukung orang yang berbuat baik, amar ma'ruf, tidak mencegah orang yang berbuat jelek, nahi mungkar, tapi amar mungkar nahi ma'ruf ya. Amar mungkar itu artinya mendukung pada kemungkaran dan mencegah pada hal yang ma'ruf. Kemudian mereka menggenggam tangannya, artinya orang munafik itu bakhil ya, tidak mau mengeluarkan harta di jalan Allah. Mereka telah lupa kepada Allah, maka Allah pun melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang yang fasik gitu. Yang mestinya orang Islam yang paling bagus itu saling mengingatkan, saling menegur, saling menyampaikan tentang kebenaran dan kesabaran ya. Bahkan oleh Allah diingatkan orang yang tidak mau mengingatkan, tidak mau menegur, tidak mau mengajak ada perbuatan baik dan perbuatan benar dan tidak menasihati dalam kesabaran, itu orang yang paling rugi ya. Paling rugi. Wal asri, demi waktu kita diberi umur, diberi kesempatan, diberi waktu yang panjang. Innal insana lafi khusrin, pada hakikatnya sesungguhnya manusia itu dalam kerugian ya. Rugi kalau di dunia tidak saling mengingatkan, tidak saling menegur, tidak saling tawaso, tidak saling menasihati. Illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kecuali ya, orang yang tidak rugi itu yang melaksanakan ini. Kalau orang yang rugi yang tidak melaksanakan ini ya jadi demi masa sehingga manusia itu dalam keadaan rugi, kecuali ya orang-orang yang beriman dan beramal soleh ya, dia iman dan amal soleh dan saling menasihati dalam hal kebenaran dan saling menasihati dalam hal kesabaran. Itulah orang yang baik, orang yang iman, orang yang muttaqin itu. Tapi sebaliknya kalau orang itu tidak mau menasihati perbuatan baik ya, perbuatan yang salah itu, tidak menasihati tentang kesabaran ya, orang itu harus sabar ya, sabar dalam musibah, kalau ada musibah disabari, sabar dalam ketaatan, ada risiko kita perjuangan itu harus ada ya, istilahnya mungkin ada gangguan, kita tetap di jalan yang baik itu. Kemudian sabar dalam maksiat itu artinya ya menjaga diri untuk tidak maksiat itu. Jadi saling menasihati, itulah sifat orang mutakin. Orang munafik tidak mau menasihati, tidak mau digambarkan seperti orang tuli. Kemudian berikutnya bisu, artinya dia tidak menyatakan yang baik itu. Allah membuat perumpamaan, orang laki-laki dua orang tidak dapat berbuat sesuatu pun, dia menjadi beban atas penanggungnya. Kemana saja ia disuruh oleh penanggung itu, maka tidak dapat mendatangkan suatu kebajikan. Samakah orang itu dengan orang yang menyuruh berbuat keadilan dan dia berada dalam jalan yang lurus ya. Ada orang bebas, ada orang terikat itu ya, kalau tidak bisa membantu ya karena itu tadi gitu. Di ayat yang lain surat Al-An'am 39, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, ayat kami adalah peka, bisu, dan berada dalam gelap gulita ya. Artinya seperti orang buta, artinya tidak melihat itu. Barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya disesatkan, dan barang siapa dikehendaki Allah untuk diberi petunjuk, niscaya dia menjadikan
berada di jalan yang lurus. Artinya secara sunatullah ya, orang itu kalau di jalan yang baik, jalan yang lurus, maka Allah akan memberikan petunjuknya. Sebaliknya orang itu yang berjalan di jalan kesesatan akhirnya akan tersesat ya. Terutama yang orang mengikuti hawa nafsu ya, itu nanti akan tersesat karena sunatullah begitu. Tapi orang berjuang di jalan Allah selalu menuju jalan yang diberikan petunjuknya, maka akan mendapatkan jalan yang lurus. Itu gambaran orang yang dalam kehidupan sehari-harinya ya penuh dengan kemaksiatan, orang yang dalam sehariannya penuh hal yang mungkar, itu akhirnya nanti tersesat gara-gara perilakunya. Tapi sebaliknya orang yang selalu berusaha di jalan yang lurus, jalan yang baik, contohnya misalnya kejujuran, itu akan membawa kebaikan, dan kebaikan akan masuk surga. Di surat Isra ayat 17 diterangkan, barang siapa yang buta di dunia ini, niscaya dia nanti lebih buta dan lebih tersesat dari jalan lurus. Buta di sini bukan pengertian buta mata, ya istilahnya tidak bisa melihat itu, tetapi buta di sini orang yang tidak ngerti kebenaran ya, buta hatinya ya. Buta hatinya itu kalau hidupnya di dunia buta, artinya nabrak-nabrak ya. Jarang yang haram dilaksanakan, barang yang dilarang tidak boleh malah diamalkan ya. Kemudian perbuatan-perbuatan yang ditabrak-tabrak, niscaya di akhirat nanti lebih buta, lebih sulit itu, dan akan tersesat di jalan Allah. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati, dengan hati itu dapat memahami, atau mempunyai telinga, yang dengan telinga itu mereka bisa mendengar, atau sesungguhnya mereka bukanlah mata yang buta, tetapi yang buta adalah hati yang ada di dalam dada. Ini pelajaran khusus bahwa buta di sini adalah buta hati, bukan buta mata ya. Buta hati dalam pengertian tidak memahami ayat Allah, yang artinya hatinya tidak bisa dimasuki pelajaran, hatinya tidak bisa mendapatkan firman-firman Allah karena tertutup, karena hatinya penuh dengan kemaksiatan. Kalau orang berbuat maksiat itu seperti hatinya ada titik hitam ya. Kalau sering berbuat maksiat lagi, hatinya makin hitam, makin hitam. Kalau sudah penuh, maka tidak bisa mendapat pelajaran. Dan tidaklah sama orang yang buta dengan orang yang bisa melihat, dan tidaklah sama orang yang beriman dengan orang yang serta mengerjakan amal kebajikan dengan orang yang durhaka. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran. Jadi kan mestinya manusia itu beda antara yang buta dan yang bisa melihat. Orang yang beramal soleh dengan orang yang durhaka. Tuh. Jadi kalau kita ngerti ini kebaikan, ini jalan lurus, ditempuh, itulah menuju surga. Sebaliknya kalau orang buta tidak tahu ini jalan yang jelek, dalam maksiat, malah dia masuk neraka itu. Dan tidaklah sama orang yang buta dengan orang yang melihat ya. Tadi surat Mu'min, sekarang surat Fatir sama. Tidak sama ya orang yang buta dengan orang yang melihat. Dan kami sekali-kali tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang buta mata hatinya. Dan kamu tidak dapat mendengarkan petunjuk melainkan orang yang beriman dengan ayat kami. Mereka itulah orang-orang yang berserah diri. Di ayat yang lain, dan kamu sekali-kali tidak dapat memimpin orang-orang buta dari kesesatan. Kamu tidak dapat menjadikan seorang mendengar kecuali orang yang beriman kepada ayat kami, lalu mereka berserah diri. Jadi kalau orang itu sudah tersesat ya karena perilakunya, itu sulit untuk diajak kepada jalan yang lurus. Adapun orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan kepada muda itu sama benar-benar dengan orang buta, hanya orang yang berakal yang bisa mengambil pelajaran. Nanti tidak sama orang yang mendapat pelajaran dan orang yang buta. Ya inilah disinggung, digambarkan ciri antara orang munafik itu tidak bisa mendapat pelajaran, kemudian juga tidak mau mengingatkan ya, kemudian juga tidak melihat kebaikan kebenaran. Jadi ada tiga
ciri yang seolah kita tuli itu artinya tidak mau mendengar pelajaran, tidak mau mendengar peringatan, atau mungkin juga tidak mau ngaji ya, tidak mau mendengarkan. Bisu artinya tidak mau mengingatkan, dan buta tidak bisa melihat kebesaran Allah. Ya, itu. Baik pemirsa, kami harapkan Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 02716793000, SMS dan di WA kami persilakan di 08112553.000. Namun sebelumnya kita akan simak beberapa informasi dalam rangkaian jeda pariwara berikut ini. Baik saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami khususnya di program unggulan Fajar Hidayah pagi ini. Kami persilahkan kesempatan bertanya yang pertama di line telepon 02716793000. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Bu Siti di Klaten. Ibu Siti di Klaten, silakan. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bu Siti. Mau tanya Pak Ustadz mengenai zakat. Itu apakah boleh diberikan kepada penerima langsung Ustadz? Yang kedua, apakah memberikan itu atau bisa dikatakan ini zakat atau cukup dengan niat kita saja Ustadz? Itu terima kasih Ustadz. Yang kedua mohon diulangi. Apakah kalau memberikan zakat itu dikatakan ini zakat atau cukup dengan niat kita saja Ustaz? Oh, dilafatkan atau tidak gitu ya? Terima kasih atas jawabannya Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama zakat diserahkan langsung pada penerimanya. Ya, boleh-boleh saja ya. Cuman kalau kita tidak terkoordinir itu kan kadang-kadang mungkin istilahnya ya sana memberikan itu. Tapi makin banyak yang terkoordinir nanti akan terkoordinir betul ini sasarannya untuk fakir miskin, untuk fisabilillah, untuk orang gharib dan sebagainya, sehingga zakat tadi punya nilai lebih kalau dikumpulkan dalam satu kesatuan. Tapi kalau masing-masing menyerahkan ya secara zahir boleh, tetapi nanti nilainya kurang, artinya nilai fungsi zakatnya kurang itu. Kemudian disampaikan, dan apabila kita menyerahkan zakat pun kepada ya yang ngurusi itu didoakan oleh yang menerima zakat tadi. Jadi itu didoakan oleh yang menerima zakat. Jadi pada akhirnya diberikan langsung boleh, tetapi lebih bagus kalau terkumpul untuk bisa dipakai ya ke masyarakat umat. Artinya tidak hanya sekedar di badannya orang semuanya hanya melepaskan atau mengeluarkan zakat masing-masing, nanti terkumpul pada satu orang atau satu masalah sehingga tidak berkah, tidak menjadi banyak itu. Yang kedua Pak? Ya, apakah itu disampaikan atau cukup diberikan saja? Disampaikan nih uang zakat itu tadi kan, ini uang zakat itu karena itu zakat itu. Kalau sedekah ya sedekah, itu pemberian itu. Tapi ini uang zakat disampaikan. Dan zakat itu sasarannya khusus ya, tidak sasaran umum. Sasaran khusus itu hanya 8 asnaf ya. Contoh, tidak ada kolomnya zakat untuk yatim piatu itu nggak ada, kecuali yatim piatu yang fakir, yang miskin. Tapi kalau yatim piatu kaya raya nggak perlu. Oh, ini dipakai untuk si fulan yatim piatu atau yatim yang mungkin bagian dari zakat, padahal dia kaya, orang tuanya yang meninggal tadi masih punya harta yang banyak. Jadi contohnya itu tidak tepat kalau zakat dipakai untuk menyantuni yatim piatu, kecuali yatim piatu yang miskin itu. Ya. Baik, kita bacakan yang di WA Ustadz ya. Dari Ibu Nur Hidayah di Sukoharjo. Ya. Jika suami ingin berhutang di salah satu instansi perbankan untuk menambah modal usaha, tetapi saya sebagai istri itu setengah hati Ustadz. Ya. Ia tidak usah nambah hutang, demikian.
kan punya tabungan emas, itu dijual saja untuk modal. Iya. Namun suami keberatan, tidak mau menjual emas. Katanya itu sudah beda, mungkin buat tabungan saja. Pertanyaannya, bagaimanakah sikap saya sebagai istri? Padahal tabungan juga mungkin bisa untuk modal. Ataukah ikut suami pinjam bank, Ustaz? Ya, itu istri yang bagus ini ya. Contoh istri yang bagus, dia tidak kepengen terbebani utang. Kemudian tadi usul kepada suami, modal itu tidak dari utang, tapi dari tabungan. Kita punya emas dijual, kita punya uang di simpanan di bank dipakai, itulah bagus itu. Dan memang itu, tetapi kalau suami tidak mau menerima ya sudah, memang keputusan ada di tangan suami ya. Jadi kalau suami memang sengaja utang ya sudah diikuti, nggak apa-apa. Risikonya nanti kan bersama-sama kalau ada terlilit utang dan tidak bisa bayar. Dan itu yang paling utama bertanggung jawab adalah suaminya ya. Nanti di hadapan Allah suaminya tadi yang itu. Jadi kalau utang itu mestinya kalau memang terpaksa ya, misalnya utang itu karena untuk makan nggak ada, atau mungkin untuk orang sakit masuk rumah sakit perlu biaya, ya terpaksa utang karena tidak ada hasil. Kemudian juga barangkali ada pendidikan misalnya, itu ya perlu, itu dibantu. Tapi kalau usaha sudah jalan, kemudian ada simpanan, itu yang paling bagus ya, percepatnya lewat simpanan tadi, sehingga simpanan tadi dipakai untuk mempercepat usahanya. Itu usahanya harus sudah jalan dulu ya. Kalau usahanya belum jalan, belum mulai malah hutang, itu bahayanya nanti usahanya tidak jalan, hutangnya membengkak itu. Maka paling bahaya kalau orang belum pernah usaha, kemudian hutang, kemudian hutangnya makin membengkak itu. Jadi maka bagus ya ibu tadi usul kepada suami. Tapi kalau suami tidak mau karena dia ya merasa oh ini lancar saja, perdagangan saya bagus, ya sudah. Nanti memang keputusan ada di tangan suami ya. Ya. Kita beralih di line telepon kembali. Kami persilahkan. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tommy. Ya, dengan siapa, di mana Bapak? Bapak Mustafa dari Oku Selatan. Ya, silakan Pak Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mari Pak Mustafa. Semoga Sajudi bersama kami selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah SWT. Amin. Ya. Mohon tanya Pak berkaitan dengan sholat berjamaah. Ya. Pada suatu waktu yaitu sholat zuhur ataupun asar itu bacaan sir Ustaz ya. Nah, ketika saya datang ke masjid, di dalam masjid itu sudah ada saudara yang sholat, cuman aku tidak tahu itu sholat wajib ataupun sholat sunnah. Tapi saya langsung berdiri di sampingnya untuk sholat berjamaah. Nah, ketika itu saya pas takbiratul ihram, pertengahan rakaat pertama itu yang saya jadikan imam itu mengatakan aku sholat sunnah, kemudian dia tuh menggugurkan sholatnya, kemudian dia itu pindah tempat sholat lagi. Nah terus jika saya itu bagaimana Pak Ustaz? Apakah saya menggugurkan sholat saya? Apakah saya langsung meneruskan sholat saya hingga sholat wajib tersebut? Itu saja Pak Ustaz yang sampaikan. Atas undangan Pak Ustaz Setiabudi, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ini ada orang sedang sholat, kemudian Pak Mustafa masuk masjid, terus mengikuti menjadi makmum. Ya, dia berjamaah dengan orang yang tadi. Nah dia malah saya sholat sunat, saya malah lari, dia sholat sendiri. Ya sudah, Pak Mustafa meneruskan saja ya. Niatnya Pak Mustafa kan tadi berjamaah ya. Karena melihat ada orang sholat, kemudian dimakmumi, ternyata yang jadi imam tadi malah pergi atau mengatakan saya sholat sunat, ya sudah itu resiko. Sebenarnya nggak apa-apa kalau nanti
sebenarnya kalau tadi dia sholat sunat terus saja terus. Itu apalagi sholatnya zuhur, sholatnya sir ya, membaca sir, nanti sebenarnya nggak apa-apa. Tapi ternyata imamnya yang dia ikuti tadi malah lari, kalau mengatakan saya sholat sunat, ya sudah Pak Mustafa meneruskan sholatnya ya. Meneruskan sholat, insya Allah lah, mendapat nilai kemauan untuk berjamaah tadi. Ternyata imamnya lari, ya sudah tetap melaksanakan, tidak perlu membatalkan, tidak sebagaimana yang diimami tadi terus malah mengatakan saya sholat sunat terus geser ke tempat lain kemudian sholat sendiri, itu menyalahi aturan. Misalnya kalau dia sholat sunat kemudian ada yang mengikuti, ya terus bersama-sama nanti masing-masing mendapatkan apa yang dia niatkan, itu maksudnya gak apa-apa. Tapi kalau dia malah sholatnya dibatalkan, itu malah kita nggak tahu bagaimana anunya itu. Tapi untuk Pak Mustafa yang tadi mau berjamaah kemudian ternyata imamnya seperti itu, sebaiknya tetap sholatnya dilanjutkan sampai salam ya. Ya. Baik, kita beralih di pertanyaan WA kembali Ustaz ya. Dari Ibu Yeni di Temanggung. Ustaz, jika seorang makmum terlambat pada sholat maghrib sehingga ketinggalan membaca Al-Fatihah di rakaat pertama. Ya. Lalu saat imam bangkit dari rakaat kedua mengangkat tangan untuk takbiratul ihram, apakah makmum juga ikut mengangkat tangan? Dan apakah juga membaca surat pendek pada rakaat tersebut Ustadz? Mengingat makmum tersebut sebenarnya belum sempurna melaksanakan 2 rakaatnya. Iya. Jadi salat maghrib kemudian menjadi makmum masbuk ya. Datang imamnya sudah Al-Fatihahnya selesai atau kita dapat Al-Fatihah, maka makmum tadi kurang 1 rakaat. Nah, pada saat imamnya tahiyat awal ya, kemudian berdiri dari tahiyat awal, dia angkat tangan. Itu memang imamnya tahiyat awal tadi, memang imamnya tahiyat awal, memang tempatnya di tahiyat awal, kemudian setelah berdiri dia angkat tangan. Lah makmumnya pada saat itu kan bukan rakaat kedua ya, bukan tahiyat yang tempatnya dia tahiyat ya, hanya melaksanakan tahiyat mengikuti imam. Jadi sebaiknya kalau dia pada saat berdiri dari rakaat kedua bagi imam, rakaat setelah tahiyat awal bagi imam, dia angkat tangan. Nah kita makmumnya tidak angkat tangan karena belum tahiyat awal. Nah nanti setelah imamnya tahiyat akhir, makmumnya tahiyat awal. Ya berarti makmumnya nanti setelah berdiri, imamnya salam, kemudian makmumnya berdiri, itu harus angkat tangan, ya, angkat tangan. Kemudian bacaannya surat ya monggo dibaca surat. Itu karena setiap habis Al-Fatihah baca surat ya baca surat. Termasuk tadi rakaat tadi rakaat kedua. Rakaat itu kan dia baca surat itu. Jadi kalau imamnya nanti rakaat terakhir itu kan setelah imamnya salam, makmumnya tidak boleh ikut salam ya, walaupun memang ada aturan etika imam harus ditaati. Nah, tapi kalau pada saat itu berbeda rakaatnya atau berbeda pada ya boleh berbeda, tetapi tetap mengikuti imam, tidak menyalahi aturan. Dan ya itu pada saat imamnya berdiri dari rakaat kedua setelah tahiyat awal, kita yang makmum tadi terlambat 1 rakaat kan belum pada saatnya. Ya itu aja. Ya. Baik Ustaz, sekiranya sudah di penghujung perjumpaan pada pagi hari ini, ada yang bisa sampaikan sebagai nasihat? Ya, jadi pada pagi hari ini yang masih kita bicarakan masalah penyakit spiritual, utamanya kemunafikan. Kemudian di sini tadi yang diterangkan atau yang disindir bahwa orang munafik itu seperti bisu tuli buta ya. Jadi tidak bisa menyampaikan, memberikan pelajaran, kemudian juga tidak bisa mendengar pelajaran dan tidak mengerti kebenaran. Jadi misalnya juga ada yang bahasa saya setengah-setengah ya. Kalau orang kafir memang sama sekali tidak melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa mengetahui, tidak bisa kebenaran. Tapi kalau orang
munafik itu biasanya setengah-setengah ya, setengah mendengar, setengah tidak ya, setengah buta, setengah tidak, setengah bisu, setengah tidak. Tadi kadang misalkan bisu, kadang ngomong, kadang tidak, atau mungkin malah ngomongnya keliru dan sebagainya, tidak sebagai orang yang benar, akhirnya tidak sampai kepada kebenaran. Kemudian juga tuli, artinya kadang mendengar kata tidak itu kadang-kadang pelajar itu bisa masuk dalam telinganya, tapi kadang tidak, itu nanti mudhab-dhab, akhirnya tidak masuk dalam itu. Kemudian buta dalam pengertian tidak tahu kebenaran, itulah, atau melihat sesuatu tidak mengerti tentang kebesaran Allah ya, yang dia dilihat hanya sekedar semata-mata yang mata secara fisik, tetapi tidak melihat kebesaran Allah dengan yang kita diperlihatkan banyak hal, bisa melihat gunung, benar-benar laut, bahkan melihat diri kita sendiri, itu kebesaran Allah banyak sekali. Ya, saya kira itu saja yang pada pagi hari ini kita belajar tentang kemunafikan. Ya. Kami sampaikan terima kasih atas pelajaran pagi hari ini, Ustaz. Ya. Kita nantikan pelajaran berikutnya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Demikian tadi telah kita simak dan ikuti bersama program unggulan Fajar Hidayah pagi ini. Kita jumpa kembali di kesempatan mendatang. Saya Tamil Fatoni pamit undur. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.